Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Arif Presnenditullah dari program studi manajemen agribisnis. Halo teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini di tugas pendidikan kewarganegaraan, saya akan membuat satu podcast yang membicarakan tentang Pancasila, terutama Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, pernah nggak sih kita mikir, Pancasila itu kan dasar negara kita. Kita tahu kalau orang-orang tanya tuh apa sih dasar negara Indonesia? Pancasila pasti jawabannya. Tapi apakah kita sendiri sudah berpancasila? Itu belum tentu, teman-teman. Kita tahu Pancasila dasar negara, tapi belum tentu kita lakuin sepenuhnya isi dan moral dari Pancasila itu sendiri. Dilansir nih dari Time News Indonesia, dia bilang kalau generasi bangsa krisis moral, masihkah Pancasila sebagai ideologi negara? Di sini mengatakan bahwa Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia, guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam mewujudkan ketahanan nasional. Ketika Pancasila sebagai dasar negara kokoh, negara juga kokoh. Ketika Pancasila rapuh atau goyah, maka negara juga akan goyah atau roboh. Seiring dengan perkembangan zaman, di tengah arus globalisasi yang disertai perkembangan teknologi yang tinggi, memunculkan sebuah perubahan sosial yang memfasilitasi terjadinya pertukaran budaya saat ini. Nah, di sini yang menurut saya harus kita tekan. Globalisasi diartikan sebagai proses peningkatan kesaling-tergantungan masyarakat dunia yang ditandai oleh kesenjangan tingkat kehidupan antara masyarakat industri dan masyarakat dunia ketiga. Di sini Time News Indonesia mengutip dari salah satu buku yang berjudul Anthony Giddens yang diterbitkan pada tahun 1989. Nah, jadi Pancasila ini memang dasar negara kita, tapi tidak sepenuhnya nilai-nilai Pancasila itu kita lakukan. Apalagi tadi itu berbicara tentang globalis, di mana semua negara itu udah benar-benar open ya. Dia bisa bertukar budaya, bisa bertukar kebiasaan, sehingga kadang nilai-nilai budaya yang ada di negara kita itu bisa tertukar oleh budaya-budaya asing. Nah, ini pentingnya saya membahas podcast agar teman-teman yang melihat video ini itu bisa tetap mempertahankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan adanya globalis ini bukan menjadi penghalang kita nih untuk melupakan nilai-nilai istimewa Indonesia. Indonesia ini hebat sekali, teman-teman. Dengan keragamannya, budayanya, ras sukunya yang begitu melimpah, begitu banyak sekali, berhasil disatukan oleh 3 elemen. Yang pertama bahasa, yang kedua Pancasila, dan yang ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kita sebagai rakyat, selain kita tahu bahwa Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia, kita juga harus menjalankan nilai-nilai Pancasila. Nah, teman-teman, kalau kita bicara apa sih yang bisa kita lakuin dari nilai-nilai Pancasila? Kita tahu Pancasila ini ya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakuin dari 5 sila tadi? Pancasila itu, teman-teman, diambil dari bahasa Sanskerta. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti nilai-nilai. Jadi maksudnya itu ada 5 nilai, ada 5 dasar. Dan pada podcast kali ini kita berusaha untuk mengulik nih dari kelima nilai tersebut, gimana sih cara kita mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga nilai-nilai Indonesia ini nggak kalah dengan bangsa lain gitu. Nah, yang pertama nih, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Bagi siswa maupun warga negara Indonesia, contoh penerapan pada sila pertama ini
Contoh kecilnya itu adalah beribadah dan berdoa. Jadi, untuk bisa menerapkan sila pertama ini, kita bisa mengikuti aturan-aturan agama. Perintah Tuhan harus kita ikuti. Dan selain kita mematuhi perintah aturan agama, kita juga harus merasa butuh dengan agama. Kita harus merasa butuh dengan bantuan Tuhan. Dengan cara apa? Salah satunya tadi yang saya sebutkan, berdoa, beribadah. Jadi di sila pertama ini sudah dibuka bahwa memang kita nih harus membutuhkan dan meminta bantuan kepada Sang Pemilik alam semesta. Kita bukan manusia yang sempurna, tapi kita diciptakan oleh Sang yang Maha Sempurna. Jadi ketuhanan yang Maha Esa ini kalau kita implementasikan, itu beribadah jika Muslim, sholat 5 waktu, berdoa, dan segala hal yang menyangkut pada agama beserta kitab suci yang kita anut, itu harus kita laksanakan dengan baik. Dan yang perlu jadi catatan teman-teman, semua agama mengajarkan tentang kebaikan. Dan semua agama mengajarkan tentang toleransi. Jadi di sila pertama ini kalau misalnya kita urai, itu kayak luas gitu. Pembahasan itu luas. Jadi itu ya teman-teman, kita bisa beribadah dan berdoa. Dan gak hanya itu. Untuk mengamalkan Pancasila pertama itu, selain kita berdoa dan berusaha sesuai keyakinan agama kita masing-masing, kita juga harus menghargai agama dan penganut agama lain. Itu harus kita hargai, itu bagian dari bahwa kita tuh percaya dengan adanya Tuhan. Semua di agama yang saya anut, agama Islam, kita tidak boleh mengusik agama lain. Apalagi menghina-hina agama lain, itu dilarang. Kecuali agama lain itu, atau siapapun itu menghina agama saya. Di sini diajarkan, nggak hanya Islam. Semua agama mengajarkan bahwa kita tuh harus menghargai agama lain. Dari sila pertama ini kita udah mendapatkan satu positive view, yaitu toleransi. Nah, terus yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, saling membantu satu sama lain dan tidak memilih dalam bergaul. Itu adalah salah satu pengamalan yang bisa kita lakukan di sila kedua ini. Jadi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab. Sebenarnya teman-teman, Pancasila ini benar-benar istimewa. Kita sudah memasuki sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sila kedua ini mengajarkan kita agar menjadi manusia yang seutuh-utuhnya manusia. Pernah nggak teman-teman mendengar? Memanusiakan manusia itu sulit. Itu maksudnya adalah menjadikan manusia yang seperti manusia yang sebenarnya. Manusia itu sejatinya tidak memiliki bukan berarti sempurna teman-teman. Tapi manusia itu memang sejatinya tuntut untuk menjadi penyebar kebaikan, untuk beribadah, untuk melakukan segala sesuatu yang berkaitan tentang nilai-nilai positif. Makanya di sila kedua ini, kita diperintah untuk menjadi manusia yang adil dan beradab. Dengan cara apa? Jika kita diamanahkan menjadi seorang pemimpin, maka kita harus adil. Kita harus tidak boleh pandang bulu. Menjadi pemimpin yang benar-benar amanah. Selain itu, jika kita tidak diamanahkan menjadi sosok pemimpin di suatu lembaga ataupun di pemerintah, paling tidak kita ini adalah sosok pemimpin yang adil untuk diri kita sendiri dan untuk keluarga kita. Itu adalah salah satu pengamalan dari sila kedua. Selain itu, selain kita harus adil, kita juga harus beradab, berakhlak. Saya yakin semua manusia senang kalau misalnya kita berinteraksi dengan mereka dengan bahasa yang baik, dengan cara yang baik, itu pasti akan nyaman. Akan terbentuk nilai-nilai kenyamanan di situ. Dan mudah bagi kita untuk mendapatkan relasi yang luas. Ini sangat bagus sekali teman-teman. Kalau misalnya kita
mengimplementasikan semua nilai-nilai Pancasila. Baru yang kedua saja menurut saya kalau kita sudah melaksanakan dengan baik, kita bisa menjadi rakyat Indonesia yang berkualitas. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Jadi kira-kira Indonesia ini berbeda-beda suku kan ya. Suku dan budayanya itu banyak banget. Apakah bisa semuanya itu disamakan? Nggak bisa. Yang bisa adalah disatukan. Jadi persatuan Indonesia adalah kita harus paham sebagai rakyat Indonesia bahwa Indonesia ini adalah negara yang kaya akan budaya, ras, suku. Jadi kita harus memahami bahwa kita ini adalah negara kesatuan. Sehingga gimana cara kita mengimplementasikannya? Gitu, dengan membantu siapapun itu, saudara-saudara kita sesama bangsa Indonesia. Dengan cara apa? Menghargai produk local pride. Segala bentuk usaha yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Indonesia, kita dukung. Kita bantu mereka. Kita bekerja sama dengan mereka. Dengan sesama rakyat Indonesia lah. Kita sama-sama saling membantu membangun persatuan supaya lebih kokoh. Mungkin contoh implementasinya bisa seperti ini. Ada produk luar, celana misalnya. Produk luar celana dari luar nih ada di Indonesia salah satu brand celana terkenal. Dan Indonesia juga punya nih brand celana yang mungkin kedua-duanya memiliki kualitas yang sama-sama bagus. Tapi kita lebih memilih bahan dari luar ketimbang Indonesia. Nah teman-teman, selain kita nih, mungkin kita mikir kayak, oh itu produk di luar tuh bagus gitu, kualitas dan lainnya bagus. Tapi kalau misalnya kita mengamalkan sila ketiga ini, kita harusnya lebih memilih produk Indonesia. Kita harus mendukung produk Indonesia. Mungkin kualitasnya belum sebagus luar, tapi pasti bisa sebagus luar dan mungkin bisa lebih bagus lagi, asal kenapa? Didukung oleh kita semua. Gimana caranya nih produk Indonesia kalau misalnya mau berkualitas, kalau enggak kita dukung? Itu salah satu pengamalan dari sila ketiga. Terus, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tadi di sila kedua kita tahu kemanusiaan yang adil dan beradab. Harus menjadi pemimpin yang adil dan juga beradab, bermoral. Pemimpin itu ya semua manusia ya. Nggak hanya pemimpin untuk aparat, untuk pejabat atau untuk suatu lembaga. Yang seperti tadi saya bilang, pemimpin untuk diri kita sendiri, pemimpin untuk keluarga. Itu kan salah satu pemimpin. Nah, di sila keempat ini, itu berisi tentang bahwa kita harus mengambil satu keputusan, satu kebijaksanaan dengan permusyawaratan, dengan musyawarah yang menghasilkan mufakat yang adil. Jadi ini istimewa banget ya. Karena beragamnya Indonesia, kalau misalnya ada satu kebijakan, itu harus kita bicarakan dengan baik. Jadi nggak boleh semena-mena kayak kita memutuskan untuk oke, ini harus deal. Tidak. Harus ada yang namanya musyawarah. Gimana kebijaksanaan kita ini apakah diterima? Apakah nanti ada satu aturan yang mungkin tidak baik untuk lingkungan, bisa dimusyawarahkan. Atau contoh kecilnya seperti ini ya. Misalnya kita ini ada di lingkungan sekolah atau di lingkungan rumah. Kita ingin membuat satu perusahaan atau satu bisnis gitu. Nah, untuk membuat satu perusahaan atau bisnis, kita membutuhkan banyak sekali orang-orang ataupun bantuan-bantuan lah dari orang lain untuk sama-sama membangun bisnis. Nah, untuk memulai dan untuk membangun bisnis itu perlu yang namanya musyawarah. Di mana musyawarah itu kita saling bertukar pikiran. Kira-kira gimana nih bisnis yang bakal kita buat dan lain sebagainya. Jadi gak hanya itu ya teman-teman. Apapun itu ternyata bisa kita musyawarahin loh.
Apa deh misalnya, coba kalian pikirin. Jadi apapun itu keputusannya, apapun itu kebijaksanaan yang menyangkut, ingat, yang menyangkut orang lain, itu bisa dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh orang-orang lain tersebut. Kita nggak tahu loh, yang menurut kita baik, apakah orang lain mikirnya baik juga kan enggak, belum tentu. Bukan enggak ya, mohon maaf, tapi belum tentu, gitu. Makanya di sila keempat ini kita mengutamakan untuk musyawarah, untuk menghargai segala bentuk pemikiran dari orang lain, gitu. Makanya nih pejabat-pejabat pemerintah, para pemimpin di satu lembaga nggak boleh secara suka-suka membuat suatu kebijaksanaan tanpa dimusyawarahkan terlebih dahulu. Jadi memang pentingnya musyawarah itu, memang sangat penting lah musyawarah itu. Jangan sampai apa yang kita lakukan memberikan dampak yang negatif. Karena kita mikirnya tuh baik gitu, sedangkan buat orang lain belum tentu baik. Nah yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini saya yakin semua negara pasti menginginkan yang namanya keadilan sosial. Semua masyarakat yang ada di negara-negara manapun menginginkan adanya keadilan sosial, termasuk Indonesia. Di Pancasila ini diakhiri oleh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebenarnya ini kalau misalnya kita lakukan semua nilai-nilai Pancasila, selain kita menjadi rakyat yang berkualitas, kita juga bisa mendapatkan dampak yang positif buat pembangunan Indonesia. Yaitu apa? Memberikan keadilan yang secara merata, keadilan sosial yang rata untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena semua rakyat Indonesia udah menjalankan Pancasila, dan Pancasila itu mengajarkan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai agama, dan itu semua udah sangat cukup kalau misalnya kita laksanakan dengan sangat baik. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini apa sih yang bisa kita implementasikan di kehidupan nyata? Jadi salah satu contoh keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya nih punya teman saya ini dari Papua. Nah, kulitnya hitam, ya hitam lah gitu, beda sama yang lain misalnya. Terus saya juga punya teman dari Padang, mungkin kulitnya putih gitu. Kira saya nih kalau misal teman saya yang dari orang Padang nih, yang hitam ini misalnya minta tolong sama saya nih diacuh tak acuh gitu. Karena saya kayak seolah-olah nggak senang gitu sama muka dia dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu kerendahan kualitas kita kalau ada yang seperti itu. Kita menilai seseorang, apalagi sesama rakyat Indonesia, dengan fisik, itu menurut saya sih sangat rendahan. Makanya untuk bisa mengimplementasikan sila kelima ini, kita tidak boleh pandang bulu. Semua diciptakan oleh Tuhan yang Maha Sempurna. Kalau kita menghina mereka, sama saja kita menghina Tuhan. Apakah mampu kita? Apakah layak kita menghina Tuhan? Tidak sama sekali. Jadi itu teman-teman, 5 nilai penting dari Pancasila. Sebenarnya di podcast kali ini saya hanya ingin membicarakan itu saja, karena selain ini jadi tugas saya sebagai mahasiswa mata pelajaran PKN, tapi ini juga menurut saya salah satu pembahasan yang mungkin positif gitu buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Dan mudah-mudahan Indonesia ke depan bisa semakin baik lagi. Untuk bisa berubah, untuk bisa membuat Indonesia ini berubah menjadi lebih baik lagi, harus kita mulai dari diri kita sendiri. Perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Mulai sekarang gak usah lagi tuh kayak nyalain orang, gimana orang. Perbaiki diri kita sendiri. Kalau misalnya kita mau memperbaiki diri sendiri, mau berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, itu akan memiliki dampak buat orang lain tanpa kita sadar loh. Itu teman-teman, saya juga bukan manusia yang sempurna. Di sini kita sama-sama belajar untuk menjadi rakyat Indonesia yang sepenuhnya, untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala hal yang berkaitan tentang tatanan hukum
aturan negara Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.